Selamat siang. Siang, Ya, perkenalkan nama aku Lina Suara dan hari ini mau ada bimbingan karir bareng sama Teh siapa? Hanifah Suliha, biasa dipanggil Hani. Oke. Pertama-tama mungkin dari kegiatan pilih satu kegiatan yang paling berkesan yang pernah Teh lakukan selama itu. Kira kegiatan apa? Kegiatan yang berkesan selama ini itu salah satunya ikut sebagai duta aksi Nusantara. Interaksi Nusantara. Ya. Dan seberapa besar gitu peningkatan emosi positifnya saat melakukan kegiatan? Aktif juga ya, walaupun online juga nggak menutup untuk terlibat gitu ya. Interaksinya mungkin lebih banyak sama peserta gitu kan. Kalau misalkan interaksi sama orang-orang yang selain peserta itu Kalau interaksi selain sama peserta kan kebetulan ini kan acaranya dilakukan online ya. Jadi ya masih bisa berinteraksi kayak sehari-hari gitu, bisa ngobrol sama teman yang di sini gitu. Masih bisa. seberapa berguna sih waktu mengikuti kegiatan itu? Accomplishment, prestasi. Jadi di kegiatan ini gitu, seberapa tercapai gitu tujuan-tujuan Teteh yang menggunakan skill atau kemampuan Teteh? Aku mengasah skill komunitas aku di situ. Karena kebetulan aku juga jurusan KPI. Jadi pas banget ya ya yang sama jurusan sama aktivitas di bidang apa sih yang paling meningkatkan semangat? Komunikasi sesuai banget ya sama jurusannya. Seberapa penting sih kita untuk suka sama pekerjaan yang akan kita lakukan? Di Insomnia 2 ini namanya monkey mind. Jadi ini tuh lebih kepada pikiran-pikiran yang mungkin konotasinya negatif gitu, yang mempengaruhi pilihan karir dan juga mungkin bisa mempengaruhi aktivitas kita juga. 3 orang, sebutkan 3 orang yang paling berpengaruh hidup kita. Kira siapa aja? Ayah, ibu, dari kakak. Hubungan interaksi dengan keluarga yang terakhir. Ada nggak gitu monkey mind yang muncul karena orang? Aku takut aku nggak ngelakuin yang terbaik buat orang gitu. Iya. Apa itu maksudnya? Iya, jadi takutnya itu karena takut nggak sesuai ekspektasi mereka. Benar. Ya. Kalau misalkan 3 orang lain selain yang tadi kita sebutin yang cukup berpengaruh gitu. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dia insecure kayak ini orang lain gini, kalau aku gini Aku nggak bisa ya gitu ya. gitu. Kira-kira ada nggak sih keyakinan yang lebih positif untuk menutupi atau menghilangkan pikiran-pikiran negatif? Kalau misalnya membanding-bandingkan yang lain pun nanti bakal ada pikiran ketutup sama ambisi gitu ya. Aku juga bisa kok, aku bisa. Terus di antara ketiga itu kira-kira yang mana sih yang masih bisa Teteh terima? Yang masih kayaknya apa-apa deh punya pikiran ini. Ada keyakinan yang kita miliki gitu. Yang pertama tuh ada Bu Ayu, siapa ini? Nah, itu lebih kepada keyakinan tentang apa sih yang kita punya kemampuan. Mungkin di sini kemampuannya lebih soft skill gitu. Mungkin leadership, teamwork, gitu. Keyakinan Teteh tentang tujuan ke depannya. Itu tujuan hidup. Pertama, tujuan hidupnya, dan yang kedua itu tujuan bekerja. Apa itu apa yang aku lakukan? Jadi kan Teteh udah punya keyakinan untuk tujuan hidupnya, tujuan kerjanya. Terus juga punya nih 5 kemampuan yang paling unggul. Nah, kira-kira dari kemampuan dan juga keyakinan itu apa sih satu kegiatan atau ya kegiatan yang bisa Teteh lakukan atau yang mau dengan memanfaatkan kemampuan yang minta Teteh untuk buat mainnya. Jadi isinya itu ada 15 profesi. 15 profesi yang paling Teteh pengen itu, yang paling mungkin paling gak biasa gitu menurut Teteh yang mana? Kalau misalnya yang paling bikin Teteh semangat waktu ngeliat profesi ini gitu, yang paling aman lah, realistis, ini mah bisa gitu. Ini ada kayak pola tertentu nggak sih dari ke-15 ini yang kayaknya sama gitu, tertuju ke satu pola yang sama gitu. Setelah ini akan Teteh telusuri lagi lebih dalam, kira yang mana? Apakah malah jadi lebih bingung ke depannya mau gimana, atau mungkin jadi lebih oh iya ternyata aku bisa kesini. Jadi lebih tahu tujuan gitu. Oh ini gimana ya, oh ternyata aku tuh orangnya gini, oh ternyata aku gini gitu. Kira-kira abis ini mau diperinci lagi nggak rencana ke depan? Sampai Cepet banget ya. karena nggak kerasa juga ya.